Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita kembali berjumpa di kesempatan ini. Saya mengajak sidang jemaat untuk melihat firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita sidang jemaat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan ini saya memberi tema yaitu kelegaan dan ketenangan hidup. Kelegaan dan ketenangan hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun di dunia ini, apapun profesinya dan latar belakangnya, semua membutuhkan kelegaan dan ketenangan hidup. Karena perjalanan hidup ini tidak mudah, sidang jemaat. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak ancaman di segala bidang kehidupan kita. Sehingga membuat orang tidak ada dalam kelegaan dan ketenangan hidup. Sekalipun mungkin dia banyak memiliki aset-aset dalam kehidupannya. Atau dengan kata lain, dia kaya, dia berlimpah secara materi, dia punya jabatan, dia punya gelar, dia punya pengaruh. Tetapi semuanya bukan membuat dia semakin ada dalam kelegaan dan ketenangan. Tetapi justru sebaliknya, hidupnya tidak dalam kelegaan dan ketenangan. Lalu bagaimana dengan orang yang biasa-biasa saja, sidang jemaat? Sama juga, sidang jemaat. Yang biasa-biasa saja kehidupannya, ya, materinya, kekayaannya tidak ada, jabatan tidak ada, gelar tidak ada, pengaruh tidak ada. Tetap juga tidak ada dalam kelegaan dan ketenangan. Ya, siapapun. Nah, pada kesempatan ini kita mau melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah situasi keadaan kehidupan yang kita hadapi, sidang jemaat yang kita hadapi, bagaimana Bapak, Ibu, dan saya tetap ada dalam kelegaan dan ketenangan. Tidak ada jalan lain, sidang jemaat. Tuhan Yesus menawarkan itu kepada kita, kepada Bapak, Ibu, kepada siapapun yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam persoalan, yang ada dalam tantangan di kehidupan ini, yang membuat tidak bisa tidur, yang tidak dapat membuat tertawa, yang membuat hidup khawatir, resah, ya. Padahal apa-apa mungkin dia punya seperti yang tadi saya sebutkan atau katakan. Mari, yang pertama supaya Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam kelegaan dan ketenangan hidup, yaitu kita datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Menyerahkan segala tantangan, kesulitan, persoalan yang membuat Bapak, Ibu, dan saya tidak ada dalam kelegaan dan ketenangan hidup. Menyerahkannya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 28 tadi, di sana Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Yang letih lesu dan berbeban berat. Apalagi hari-hari belakangan ini.
Ya, kita ikuti berita Filipina sudah masuk dalam resesi ekonomi untuk di Asia Tenggara. Bagaimana dengan negara lain, termasuk negara kita? Beberapa bulan ke depan. Sekarang saja sudah banyak yang ada dalam kesulitan. Berhenti dari pekerjaan atau diberhentikan dari pekerjaan. Mencari nafkah susah. Pemasukan sudah berkurang, bahkan tidak ada, sidang jemaat. Apa ini bisa membuat seseorang tenang? Keluarganya tenang. Usaha yang dikerjakan, punya dagangan, punya perkantoran dan lain sebagainya, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara pengeluaran jalan terus, bukan semakin mengecil tapi semakin membesar. Hari-hari belakangan ini, banyak orang yang depresi, banyak orang yang stres, banyak orang yang susah. Saya berharap datang kepada Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan Yesus menawarkan itu kepada Bapak, Ibu, dan saya. Menawarkan kepada siapapun yang saat ini tidak ada dalam kelegaan dan ketenangan hidup. Karena Yesus berkuasa. Yesus sanggup. Yesus mampu mengeluarkan seseorang dari keadaan yang saya katakan tadi, untuk masuk dalam kehidupan yang ada dalam kelegaan. Luar biasa. Ini bentuk kepedulian, bentuk kasih yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak, Ibu, kepada kita semua. Jangan keraskan hati. Memang ini dibutuhkan kerendahan hati dari kita. Dari siapapun juga, sidang jemaat. Rendah hati, menyerah, pasrah kepada Dia. Jangan gunakan ego kita untuk bertahan dan bahkan mencari hal-hal lain atau kepada yang lain untuk kita menyelesaikan masalah kita, tantangan kita, kesulitan kita. Tidak. Bukannya makin selesai, di luar Yesus justru semakin sulit untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan itu. Jadi yang pertama, sidang jemaat, bagaimana sidang jemaat, bagaimana saya, bagaimana Bapak Ibu sekalian yang mendengar firman Tuhan ini untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan hidup? Datang kepada Yesus. Menyerahkan segala persoalan kehidupan kita kepadanya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya bisa tenang. Bisa ada dalam kelegaan. Kita tidak dalam kekhawatiran lagi, tidak dalam kecemasan, tidak dalam ketakutan, tidak dalam depresi. Karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Lalu yang kedua, sidang jemaat. Bagaimana sidang jemaat saya, kita semua mendapatkan kelegaan dalam kehidupan ini. Ketenangan dalam kehidupan ini. Yaitu kita wajib mengikuti ajaran Kristus. Hidup bagi Yesus Kristus, sidang jemaat. Mengikuti ajaran Yesus Kristus. Hidup bagi Kristus Yesus. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Di ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Apa yang Tuhan Yesus inginkan, kita ikuti. Apa yang Tuhan Yesus anjurkan, kita jalani. Bukan sehari, 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun. Seumur hidup kita, sidang jemaat. Dari waktu ke waktu, kita butuh panduan, kita perlu panduan. Kita perlu pencerahan. Kita perlu tuntunan. Dari siapa? Dari Yesus. Ya. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, siapapun kita, mau hidup bagi Kristus, hidup dalam ajaran Kristus, maka jiwa kita ini akan tenang. Saya senang ada satu lagu, yaitu Kekuatan di Hidup.
ini menceritakan bagaimana kita bisa kuat di dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, kita bisa ada dalam kelegaan dan ketenangan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Apapun yang terjadi, apapun yang menghadang kita, apapun yang diperhadapkan dengan kita, datang dari mana-mana, apakah dari dalam kita, dari luar kita, kalau kita berserah kepada Yesus, kalau kita ikuti ajaran Yesus dan hidup bagi Yesus, sidang jemaat, dijamin ada kelegaan, ada ketenangan. Mau hidup dalam kelegaan dan ketenangan sekalipun di tengah badai? Sekali lagi, datang kepada Yesus, menyerahkan segalanya kepada Yesus, mengikuti ajarannya, hidup bagi Yesus. Amin, sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di kesempatan ini. Kami diberikan rahasia hidup dalam kelegaan dan ketenangan di tengah-tengah persoalan, tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, apapun yang diperhadapkan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah kami menyerahkan diri kami, segala persoalan yang kami hadapi, yang diperhadapkan kepada kami. Kami mau hidup dalam ajaran-ajaran Yesus, hidup bagi Yesus. Maka firman Tuhan akan menjadi jaminan dalam kehidupan kami, yaitu kami akan ada di dalam kelegaan dan ketenangan. Hamba berdoa, ya Tuhan Yesus, untuk kami semua, untuk setiap sidang jemaat-Mu, untuk umat Tuhan, supaya tidak tergoyahkan oleh situasi kondisi apapun. Kami tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, menikmati kasih karunia demi kasih karunia di dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami menjadi saksi Tuhan yang benar, menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi kesaksian yang oke, yang mantap di tengah-tengah dunia ini. Kalau selama ini kami tidak bersinar, kalau selama ini kami redup di dalam kesaksian kami mohon Tuhan Yesus mengampuni segala kesalahan kami. Saat ini juga kami mau berdoa, ya Tuhan Yesus, yaitu untuk uji coba antivirus corona yang saat ini sedang dikerjakan oleh bidang atau bagian kesehatan. Ya Tuhan Yesus, biarlah uji coba antivirus atau vaksin ini benar-benar berhasil ya Tuhan, sehingga cepat diproduksi dan cepat digunakan secara massal di negara ini, bahkan di dunia. Sehingga ekonomi, sehingga keamanan, sehingga pendidikan, semuanya ya Tuhan
kembali kepada kenormalan semula. Berkati pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik yang secara langsung maupun melayani melalui media-media seperti sekarang ini ya Tuhan, seperti sekarang ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari sidang jemaat kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.